Setiap ada kurikulum baru, pasti ada harapan baru juga ya kan? Apalagi kalau kita ngomongin soal pendidikan karakter. Nah, pertanyaannya, apa sih yang bikin pendidikan agama Islam di kurikulum Merdeka ini beda? Ini bukan cuma soal ganti materi loh, tapi gimana kurikulum ini dirancang buat menjawab tantangan zaman sekarang, terutama buat anak-anak kita yang ada di tingkat SMP. Yuk, kali ini kita bedah tuntas apa aja isi dan tujuan utamanya langsung dari dokumen resminya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar, yang mungkin ada di benak banyak orang tua dan juga para guru. Sebenarnya, tujuan pelajaran ini tuh apa sih? Pastinya bukan cuma buat ngejar nilai bagus di rapor kan? Nah, ayo kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Pertama-tama, kita perlu banget paham filosofi atau visi besar di balik semua ini. Karena ini bukan sekedar tentang menghafal doa atau cerita-cerita nabi, tapi ada sebuah kerangka berpikir yang jauh lebih luas yang jadi landasannya. Nah, ini dia definisi resminya. Coba deh perhatiin kata kuncinya. Bukan cuma pengetahuan, tapi juga membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan. Jadi, dari awal banget fokusnya itu udah seimbang antara teori dan praktek di kehidupan sehari-hari. Inilah fondasi utamanya. Dari fondasi tadi, kurikulum ini punya target buat membentuk 4 karakter utama di dalam diri siswa. Jadi tujuannya bukan cuma biar anak kita pintar secara akademis, tapi juga punya kecenderungan alami untuk berbuat baik, punya akhlak mulia, toleran sama perbedaan, dan yang paling penting bisa menyebarkan kasih sayang bagi seluruh alam. Wah, ini visinya benar-benar komplit ya. Terus pertanyaannya, gimana caranya biar visi besar pembentukan karakter tadi bisa tercapai? Nah, jawabannya ada di 5 pilar atau elemen utama yang jadi struktur pembelajarannya. Yuk, kita lihat lebih dalam lagi. Betul, ada 5 elemen fondasi yang saling nyambung satu sama lain buat membangun pemahaman siswa secara utuh. Bayangin aja ini tuh kayak 5 tiang penyangga yang super kokoh dalam bangunan pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ini dia kelima pilarnya, mulai dari Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama, akidah sebagai pondasi keyakinan, akhlak sebagai buah dari iman itu sendiri, fikih sebagai panduan ibadah, sampai sejarah peradaban Islam untuk kita ambil pelajarannya. Dan yang menarik, semua elemen ini saling ngisi. Contohnya, pemahaman akidah yang kuat, nanti hasilnya adalah akhlak yang mulia. Keren kan? Oke, visi besarnya udah dapet. Pilar-pilarnya juga udah jelas. Sekarang, ayo kita kerucutkan lagi. Apa sih sebenarnya target yang harus dicapai sama siswa-siswi kita di jenjang SMP? Nah, di dalam kurikulum Merdeka, jenjang SMP ini punya nama khusus, yaitu fase D. Artinya, semua target pembelajaran yang akan kita bahas setelah ini dirancang spesifik untuk rentang usia dan perkembangan berpikir siswa kelas 7, 8, dan 9. Lihat deh, target di setiap elemennya itu spesifik banget. Misalnya, untuk Al-Quran dan hadis, fokusnya bukan lagi sekedar bisa baca, tapi paham pesan-pesan penting kayak toleransi dan cinta tanah air. Terus di elemen akhlak, mereka belajar konsep yang praktis banget kayak ikhlas dan bersyukur. Ini nunjukin kalau tujuannya itu sangat konkret dan relevan sama kehidupan remaja. Nah, ini dia poin krusialnya. Konsep kayak husnuzon atau berpikir positif itu nggak diajarkan sebagai teori buat dihafal, tapi sebagai alat untuk menghadapi hidup. Gimana cara menerapkannya pas lagi ada masalah sama teman, pas lagi deg-degan mau ujian, atau pas lagi berinteraksi di media sosial. Jadi ini tuh sebenarnya life skills atau keterampilan hidup yang dibungkus dalam kerangka pendidikan agama. Pada akhirnya, semua ini mulai dari visi, pilar-pilar, sampai target pembelajarannya, semuanya mengerucut ke satu tujuan nasional yang lebih besar lagi. Ini bisa dibilang puncaknya dari seluruh proses pembelajaran ini. Yap, tujuan akhirnya adalah untuk ikut serta membentuk profil pelajar Pancasila. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini secara gamblang dirancang untuk memperkuat nilai-nilai seperti beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, dan juga bernalar kritis, yang semuanya itu adalah bagian dari profil tersebut. Ada satu kutipan dari dokumen kurikulumnya yang menurut saya ngena banget dan merangkum semuanya dengan cemerlang. Pendidikan agama di sini tujuannya bukan untuk menciptakan pribadi yang eksklusif, tapi justru untuk membangun 3 lapis persaudaraan, sebagai sesama manusia, sebagai sesama muslim, dan sebagai sesama warga negara Indonesia. Ini adalah pesan persatuan yang kuat banget kan?
Jadi kalau kita rangkum, alurnya tuh begini. Semuanya berawal dari memahami visi besar tentang pembentukan karakter. Visi itu kemudian diwujudkan lewat penguasaan 5 pilar ilmu. Pilar-pilar itu lalu dipecar jadi target-target yang konkret buat anak SMP, dan kalau semua itu tercapai, pada akhirnya akan membentuk seorang pelajar Pancasila yang utuh. Setelah kita bedah semuanya, ada satu pertanyaan penting yang bisa kita renungkan bersama. Dengan fokus pada karakter, toleransi, dan relevansi dengan kehidupan nyata, kira-kira bagaimana ya kurikulum ini akan membekali generasi muda kita untuk menghadapi tantangan zaman yang makin kompleks? Ini adalah sebuah cetak biru yang sangat menjanjikan, yang keberhasilannya sekarang ada di tangan kita semua dalam pelaksanaannya.